Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini dengan saya Safar Aska Kamila yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Respat Indonesia pada program studi Pascasarjana Magister Administrasi Rumah Sakit. Jadi hari ini akan ada topik menarik yang akan kami sampaikan, yaitu tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kenapa sih kita harus memilih topik ini? Karena topik ini merupakan hal yang kita lakukan sehari-hari, sangat relate pada kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Selain itu, kita akan membahas tuntas dari pengertiannya, penyebab, lalu gejala, dan cara mengobatinya. Tapi sebelumnya, saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan menonton hingga akhir. Pokoknya, tonton terus ya. Di sini akan ada banyak hal menarik dan hal-hal yang bermanfaat untuk di kehidupan sehari-hari. Gigi dan mulut yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi dapat juga mempengaruhi kesehatan tubuh secara menyeluruh. Bagaimana sih definisi dari gigi yang sehat? Gigi yang sehat dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, dilihat dari strukturnya. Apakah ada gigi yang berlubang? Lalu apakah ada karang giginya? Lalu yang ketiga, bagaimana warna gusinya? Lalu dilihat dari yang kedua, yaitu dilihat dari fungsinya. Yang pertama, apakah fungsi pengunyahannya itu dapat berfungsi dengan baik? Yang kedua, bagaimana fungsi berbicara? Apakah pelafalan kosakatanya terdengar normal? Lalu yang ketiga, dilihat dari fungsi estetik. Gigi yang sehat dan mulut yang sehat dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang dalam penampilannya. Menurut laporan Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018, ditemukan bahwa penduduk usia 12 tahun ke atas itu mengalami sebanyak 88% mengalami karies gigi dan sebanyak 25,8% itu mengalami penyakit gusi. Apa saja sih hal-hal yang dapat mempengaruhi peningkatan prevalensi kesehatan gigi dan mulut? Yang pertama, dilihat dari pendidikannya. Banyak masyarakat Indonesia yang masih kurang dalam memahami pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, masih jarang melakukan kegiatan yang sehat, seperti masih jarang menyikat gigi, lalu melakukan sikat gigi dengan teknik yang kurang benar dan waktu yang kurang benar, lalu masih jarang menggunakan flossing gigi, lalu masih mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket yang meningkatkan risiko karies gigi. Lalu kurangnya pemerataan fasilitas kesehatan di Indonesia. Seperti penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa prevalensi penyakit gigi dan mulut yang paling tertinggi adalah karies gigi. Lalu, karies gigi itu apa sih? Karies gigi merupakan kerusakan gigi yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini dapat mengubah sisa makanan menjadi asam. Lalu asam ini akan mengikis dinding gigi atau enamel gigi yang dapat menyebabkan lubang gigi. Lalu untuk gejala karies ini bervariasi tergantung dengan tingkat keparahannya. Awalnya memang tidak terasa sakit, tetapi seiring berjalannya waktu, gigi akan terasa sakit, terasa sensitif, lalu timbul gigi berlubang. Lalu perawatan apa jika sudah terdapat karies pada gigi? Jadi perawatannya ini akan sesuai dengan tingkat keparahannya. Yang pertama, jika karies ini masih sedikit dan dangkal, hanya sedalam enamel gigi, maka bisa dilakukan penambalan gigi. Dan dokter gigi biasanya merekomendasikan untuk penggunaan pasta gigi berfluoride supaya memperkuat gigi dan mencegah memperluas karies. Lalu yang kedua, apabila karies ini sudah dalam dan mencapai kamar pulpa,
Biasanya diikuti dengan rasa sakit yang panjang, lalu rasa nyeri saat makan dan minum yang manis, lalu nyeri pada saat posisi tidur. Perawatan yang dapat dilakukan menggunakan perawatan saluran akar dan dilanjutkan dengan penambalan. Lalu yang terakhir adalah bagaimana cara kita mempertahankan gigi kita bebas dari karies gigi. Yang pertama adalah menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan cara menyikat gigi 2 kali sehari di saat waktu yang tepat, yaitu setelah sarapan di pagi hari dan sebelum tidur, menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Tidak lupa dengan menggunakan flossing atau benang gigi. Lalu yang kedua, menghindari konsumsi makanan yang manis dan lengket seperti permen, minuman bersoda, dan jus buah. Lalu yang tiga, kita harus rutin periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk pembersihan karang gigi dan mendeteksi dini adanya karies gigi. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa sharing kembali dengan topik yang lebih menarik. Semoga materi yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Lalu sebagai penutup, mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kututup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.